Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait Open Media Vault ya. Open Media Vault merupakan salah satu solusi untuk membangun atau membuat NAS ya, Network Attached Storage, yang berbasiskan Debian Linux ya. Jadi kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya untuk melakukan instalasi dan konfigurasi untuk Open Media Vault sendiri. Nah, pada video kali ini kita menggunakan aplikasi simulasi ya, aplikasi simulasi Oracle VirtualBox, di mana pada Oracle itu saya sudah tambahkan beberapa storage ya, yang akan kita gunakan untuk melakukan manajemen dan konfigurasi. Oke, kita mulai saja proses instalasinya. Teman-teman bisa mendownload ISO dari Open Media Vault pada kolom deskripsi ya. Ini kita pilih. Proses instalasinya sama persis dengan proses instalasi pada Debian ya. Kita coba. Oke, settingannya masih NAT ya, pastikan sudah diubah ke bridge adapter agar dapat kita remote ya. Oke, mendapatkan alamat IP ya. Oke, pengaturan otomatis jaringan berhasil. Nah, untuk nama hostnya kita sebentar ya. Oke, untuk nama hostnya kita tentukan misalnya Walid NAS. Domainnya kita buat lokal. Selanjutnya passwordnya ya, kita tentukan passwordnya. Di sini kita pilih zona waktu ya, sama halnya dengan kita melakukan proses instalasi pada Debian ya. Oke, dia sedang memindai harddisk. Nah, di sini ada 3 harddisk ya, ada SDA, SDB, dan SDC. Kita akan meletakkan installernya pada harddisk yang 21 GB ya. Oke. Proses instalasinya biasanya berjalan 5-10 menit ya, tergantung spesifikasi dan resource yang kita gunakan ya, yang kita miliki. Oke, sedang menyalin data ke harddisk ya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan alamat repositori ya. Kita pilih Indonesia, kita pilih depdebian.org. Oke, dia sedang memindai mirrornya ya. Oke, sedang melakukan proses retrieving data ya. Oke, sudah sampai di step akhir ya, yaitu proses pemasangan bootloader ya. Oke, menyelesaikan, kita sudah sampai di tahap akhir ya, proses instalasi. Oke, proses instalasinya sudah selesai ya. Kita tinggal klik lanjut dan sistemnya akan otomatis melakukan restart. Oke, kita tunggu ya hingga proses bisa restart.
Oke, sudah masuk ke grup. Nah, oke, sedang melakukan proses persiapan ya agar sistemnya bisa ready. Oke. Jadi di sistem kita itu punya 3 harddisk ya, ada SDA, ada SDB, sama SDC ya. Nah, kita bisa lihat di sini kita bisa mengakses server kita menggunakan IP address yang sudah ditentukan di atas ya, yaitu 192.168.22.4 ya. Kita akan coba akses 192.168.22.4 ya. Dan di sini untuk aksesnya itu masih default ya. Masih menggunakan username admin dan password Open Media Vault. Nah, nanti untuk passwordnya bisa kita ganti ya, sebenarnya bisa kita ganti sama-sama. Oke, misalnya change password ya. Langkah awal pastikan kita akan mengganti password dengan password yang baru untuk keamanan tentunya ya. Oke, jika sudah, jadi kita bisa masuk ke dashboard ya untuk melihat informasi-informasi yang kira-kira bermanfaat ya terkait sistem dan lain sebagainya. Oke, langkah selanjutnya kita bisa cek notifikasi ya, kita bisa cek pembaharuan untuk instalasinya, apakah ada paket yang terbaru yang bisa kita download. Di sini juga kita bisa setting ya agar Open Media Vault-nya menggunakan tema dark mode ya. Nah, untuk melakukan setup untuk NAS kita bisa masuk ke storage ya. Sini kita bisa masuk ke disk. Nah, kita bisa lihat di sini kita punya 2 disk ya. Ada 2 disk yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan server NAS ya. Oke, di sini kita juga bisa masuk ke fitur smart yang disediakan. Oke. Nah, kita bisa lihat detail ya terkait device kita. Selanjutnya kita bisa masuk ke menu software ya. Jadi kita akan coba cek ya fitur-fitur yang ada. Ada file system juga untuk membuatkan file system dan share folder. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke menu software RAID ya. Kita coba tambahkan, kita buat RAID 5 di sini, dan kita akan menggunakan 2 device ya yang akan menjalankan RAID 5. Oke, di sini ada notifikasi at least 3 device are required. Oke, untuk RAID 5 kita kayaknya tidak bisa ya. Misalnya kita buat mirror saja ya. Nah, mirror itu satu hard disk itu akan bertindak sebagai backup atau slave. Jadi kita buat mirror, kalau kita buat strip itu dia akan menggabungkan kapasitasnya ya. Berbeda juga dengan RAID 6 ya. Harus ada 4 device. RAID 10 juga harus ada requirement dari hard disknya yang dibutuhkan. Oke, jika sudah kita bisa save. Oke, sekarang modenya mirror dan total kapasitasnya adalah 79,94 GB. Oke, jadi hard disk kita akan dibuatkan ke dalam satu device ya, yang saat ini sudah bernama DevMD0. Nah, DevMD0 ini dibuat dari device SDB dan SDC yang masing-masing berukuran 80 GB. Oke, kita tunggu hingga proses penerapan yang dilakukan ke sistemnya selesai ya. Kita tunggu beberapa saat.
Jadi saat ini sedang berjalan proses pembuatan partisi ya, dan kita bisa lihat di sini sudah berhasil ya. Sudah berhasil proses pembuatannya dengan level mirror. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke menu file system ya. File system, kita akan membuat mount point-nya ya. Jadi kita akan buat menggunakan extended 4 ya. Oke, tipenya extended 4, device-nya adalah device RAID yang kita sudah buat tadi. Kalau sudah, kita bisa save. Proses pembuatan file sistemnya akan berjalan. Jadi akan dialokasikan, akan dibuatkan file sistem ya, partisi yang kita sudah buat RAID sebelumnya. Oke, sedang melakukan pembuatan writing inodes table, creating journal, dan sudah selesai. Nah, sekarang kita yang akan file sistem yang akan digunakan itu ini sudah dibuatkan ya. Selanjutnya berapa maksimal yang bisa kita gunakan. Di sini kita akan tentukan 90%, dan di sini kita bisa memasukkan tag ya. Kalau sudah, kita bisa save. Jadi ini adalah proses mounting ya. Oke, jika sudah, kita apply. Kita bisa pilih yes. Dan sekarang sudah statusnya sudah online ya. Oke, kita tunggu hingga proses pembuatan file system dan proses mountingnya berhasil ya. Di sini akan di mounting. Oke, di sini sudah tanda centang, dan di sini kita sudah bisa lihat harddisk yang bisa kita gunakan atau available itu ada 78,11 GB. Oke, kita bisa lihat di sini kita sudah punya partisi yang sudah di mounting ya. Nah, di sini kita bisa mengeset beberapa parameter ya. Kita bisa setting kuota dan lain sebagainya. Nah, itu untuk pengaturan tingkat lanjut ya. Selanjutnya kita bisa masuk ke menu share folder, dan kita akan menambahkan share folder kita ya. Jadi kita akan gunakan ini. Relative path-nya misalnya belajar NAS. Oke, di sini sudah dibuatkan. Kita buatkan juga administratornya read and write. Kalau sudah, kita bisa save. Oke, di sini belajar NAT-nya sudah oke. Nah, kita akan reload untuk mengapply konfigurasi. Oke, sudah dibuatkan ya. Kita bisa masuk ke service. Kita bisa masuk ke SMB, setting, kita enable ya. Oke, jika sudah, kita bisa save. Masuk ke menu share ya. Kita masuk ke menu share. Di sini jangan lupa kita reload lagi. Jadi file yang sudah kita setting tadi kita akan tambahkan agar dapat kita akses menggunakan layanan SMB ya. Oke, sedang menerapkan konfigurasi. Jadi konfigurasi yang kita lakukan itu tidak langsung diterapkan ke sistem. Jadi kita harus melakukan proses applying dulu. Oke, di sini sambanya enable. Kita akan aktifkan share foldernya yang ini, belajar NAS Walid Umar. Untuk publicnya no, read kita buat menjadi browsable ya. Kalau sudah, kita bisa save. Nah, sini sudah dibuatkan. Nah, kita harus reload kembali, dan kita akan selanjutnya akan membuatkan user baru ya. User yang akan digunakan oleh para pengguna dari layanan Samba yang sudah saya setup tadi. Oke, kita tunggu hingga proses pembuatan atau pengaktifkan fitur share-nya selesai. Jadi mungkin proses konfigurasinya itu sama persis ya dengan proses konfigurasi yang ada pada TrueNAS, hanya saja backend sistem operasi yang digunakan itu berbeda. Oke, kita buatkan user baru ya, misalnya usernya tkj ya, tkj@tkj.com, passwordnya juga tkj. Kita confirm.
Oke, selanjutnya kita buatkan grup. Oke, grupnya kita abaikan dulu. Oke, sekarang sudah ada user baru ya. Nah, kita akan coba reload kembali. Jadi user yang baru ini akan kita gunakan untuk melakukan proses autentifikasi ya. Kita buat share folder permission, kita buat read and write, kita save, dan kita akan coba untuk melakukan proses pembacaan ya untuk layanan NAS menggunakan PC Windows kita ya. Oke, caranya bisa masuk ke Windows R dan di sini kita // ya, jangan lupa gunakan double // 192.168.22.4. Nah, di sini dia akan meminta username untuk autentifikasi. Kita gunakan username yang ini. Kita masukkan tkj, kita centang, oke, dan masuk ke sistem kita ya. Nah, di sini kita bisa langsung melakukan mapping ya, agar mempermudah kita mengakses NAS kita ya. Kita akan mapping dia ke drive Y ya, dan otomatis kita bisa lihat dia sudah masuk ke Explorer kita ya. Kita juga bisa lihat kapasitasnya. Oke, kita akan coba buatkan file ya. Kita buatkan file folder baru misalnya, atau kita bisa kopikan video atau data ke dalam NAS kita ya. Jadi kita masuk ke video, kita cari video yang bisa kita gunakan untuk menguji ya. Oke, kita tunggu. Oke, misalnya ada beberapa video ya. Nah, ini ukurannya yang 200, 300. Kita akan kopikan ke dalam server NAS kita ya. Kita akan coba kopikan ke dalam server NAS kita. Kita paste. Oke, kita bisa lihat ya, proses copy antara server itu sangat cepat sekali ya. Oke, sekarang kita sudah punya file yang berada pada NAS server kita ya. Oke, kita juga bisa play langsung dari server NAS kita. Oke, ini salah satu video yang di-upload menggunakan NAS ya. Oke, ini kita play secara online sebenarnya. Nah, kita bisa lihat proses traffic yang sedang berjalan ya. Oke, kita bisa cek di Ethernet ya. Oke, ya, kira-kira seperti itu ya proses instalasi dan konfigurasi NAS Open Media Vault ya. Jadi kita sebenarnya bisa membuat server NAS itu secara mandiri ya. Kita cukup menyediakan komputer yang siap kita install, dan kita tinggal menyediakan storage ya yang akan kita gunakan. Oke, sekian, semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.